perlombaan mengelola website itu layaknya kita pacuan kuda, balap mobil, balap sepeda dan sebagainya. Dimana kita nggak sendirian, ada bisa jadi puluhan, ratusan, bahkan ribuan kompetitor kita yang berkompetisi di halaman pertama. Maka kita perlu cek nih mana kompetitor yang itu tangguh mendekat dengan kita harus lebih baik dibandingkan mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini insya Allah kita akan belajar tentang cek posisi website secara berkala. Apa itu pentingnya buat Anda? Kita akan mempelajari itu. Ibaratnya nih, saat kita mau mengelola website ya, kita perjalanan dari Jogja mau ke Jakarta itu kan kita harus cek secara berkala. Apakah arah pengelolaan website kita, arah perjalanan kita itu sudah betul ke Jakarta? Jangan-jangan kita malah mengarah ke Solo, yaitu nanti endingnya ke Jawa Timur, nggak sampai, maka itu akan menimbulkan kerugian yang besar bagi kita. Nah, di sini titik tekan mengecek posisi website, kita tahu itu kan target dari pengelolaan website kita apa, kata kunci yang kita kejar apa, sekarang posisi rankingnya di mana, apakah menuju page 1 atau malah menuju page 10, 20 atau malah di indeks. Nah, jika tadi sekilas kita sudah mengetahui ya alasan kenapa kita perlu melakukan pengecekan website secara berkala, ini kami coba berikan tambahan ya 3 alasan yang itu penting untuk kita ketahui mengapa kita perlu mengecek website secara berkala. Jadi tidak ditinggal ya, tidak ditinggal terus nanti dibiarkan tiba-tiba trafficnya besar, itu kan nggak seperti itu caranya. Yang pertama, kita bisa mengetahui persaingan dengan kompetitor. Ingat, perlombaan mengelola website itu layaknya kita pacuan kuda, balap mobil, balap sepeda dan sebagainya. Dimana kita nggak sendirian, ada bisa jadi puluhan, ratusan, bahkan ribuan kompetitor kita yang berkompetisi di halaman pertama. Maka kita perlu cek nih mana kompetitor yang itu tangguh mendekat dengan kita harus lebih baik dibandingkan mereka dan seterusnya. Yang kedua itu kan kita bisa mencoba untuk menjaga traffic website kita. Nah, kita cek nih website kita itu trafficnya bulan ini berapa, kata kunci yang kemudian menimbulkan klik itu paling banyak apa. Ketika terjadi keanehan dengan pengecekan website secara berkala, kompetitor pengecekan posisi website secara berkala, maka kita bisa mengetahui lebih awal dan kemudian mengambil langkah evaluasi. Jangan sampai terlambat tentunya. Yang ketiga itu kan kita bisa memastikan terjadi konversi bagi usaha kita. Ingat, tidak setiap kata kunci itu adalah kata kunci yang potensial untuk usaha kita. Ada kata kunci yang sifatnya informasional, ada yang kata kunci sifatnya itu buying keyword, yang dimana orang mencari itu akan memiliki potensi closing yang tinggi. Nah, untuk kata kunci yang menghasilkan konversi, maka kita harus jaga betul-betul, jangan sampai kita terlena terus kemudian halaman kita terlempar dari halaman 1. Tentunya ini hal yang sangat penting bagi usaha Anda tentunya. Nah, sekarang kita masuk ya bagaimana cara untuk mengecek website yang bisa kita lakukan nih untuk sahabat pengusaha di seluruh Indonesia semua. Nah, kami dari Si Anak Soleh coba share 3 cara yang bisa dilakukan untuk mengecek website. Yang pertama, Anda bisa mengecek website menggunakan tools yang ada. Cukup Anda search saja ya di Google ya, free tools check search online. Anda akan menemukan berbagai macam tools, baik itu yang versi gratisan maupun versi berbayar yang bisa Anda pakai. Salah satu yang kemudian terkenal yang bisa kita gunakan itu ada Ahrefs, ada kemudian Mouse, ada kemudian SEMrush dan sebagainya. Ada banyak pilihan yang kemudian bisa digunakan. Jangan khawatir lah seperti itu. Yang kedua, ini tools yang gratisan namun sangat powerful, yaitu tools langsung dari Google, yaitu menggunakan Google Search Console. Tentu ini hanya bisa digunakan ketika Anda sebagai admin atau pengelola website tersebut, karena Google Search Console mengharuskan verifikasi sebelum kita memakai layanannya. Bisa dengan TXT, DNS itu kan verifikasi melalui TXT DNS, bisa verifikasi melalui meta tag itu kan, ataupun verifikasi dengan upload HTML dan cara-cara yang lainnya tentunya yang disediakan seperti itu. Nah, keunggulan Google Search Console menurut kami
itu data yang diberikan itu data yang lebih real, lebih valid gitu. Kenapa? Langsung dari Google. Meskipun ada kemungkinan datanya terjadi kekeliruan, namanya Google ya, itu mesin yang dibuat manusia, kadang-kala ada bug, error dan sebagainya. Cuma secara validitas itu lebih valid dibandingkan tools-tools yang lain. Nah, kalau di Google Search Console itu kan ranking yang tertera di situ itu merupakan rata-rata ya, sehingga hasil pencarian dari mobile, hasil pencarian dari desktop itu kan itu di rata-rata, sehingga ketemu jumlah yang itu merupakan rata-rata dari gabungan pencarian dari berbagai macam device, browser dan yang lainnya, kira-kira seperti itu. Nah, yang ketiga, Anda bisa menggunakan metode pengecekan website secara manual. Bagaimana itu? Nah, Anda tinggal gunakan browser Anda itu kan. Silahkan itu kan buka Chrome atau buka Mozilla atau buka Opera, buka yang lain browser yang Anda sering pakai, terus cari mode mode penyamaran, atau dalam Chrome itu kita kenal namanya mode incognito. Nah, saat kita menggunakan mode itu kita tidak terpengaruh histori pencarian kita sebelumnya. Pencarian kita tidak terpengaruh oleh lokasi, kalau lokasi dimatikan, tidak terpengaruh oleh case pencarian kita itu kan, sehingga lebih valid. Anda kemudian ketik sendiri kata kunci yang mau dicek gitu kan, nanti kemudian dilihat hasilnya, apakah halaman pertama, halaman kedua, halaman ketiga dan sebagainya. Nah, pencarian manual ini itu feel-nya itu lebih terasa, jadi Anda bisa langsung lihat, oh website kita itu ada di posisi ketiga, meskipun itu rata-rata nanti di pencarian orang lain bisa berbeda, namun lebih puas lah rasanya, kira-kira seperti itu. Nah, itu tadi 3 ya cara untuk mengecek website, cek posisi website yang bisa Anda gunakan. Silahkan pilih sendiri. Tadi kita sudah mempelajari ya sahabat semua tentang alasan mengapa kita perlu melakukan pengecekan website. Juga kita sudah mempelajari tentang cara-cara pengecekan website. Gitu kan? Jika sahabat semua itu memiliki pertanyaan, silahkan gunakan kolom komentar. Saya senang sekali untuk berdiskusi dengan Anda seputar materi ini. Jika sahabat menemukan ada kemaslahatan atau ada kebaikan dari video ini, silahkan berikan like, share ataupun subscribe dan bagikan kepada yang lain tentunya. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.